لا حضرة بالمصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأصدقائنا وأقربائنا وأستاذنا وأساتذتنا ومشايخنا ومعلمينا وكل من علمنا ولقنا حرفا واحدا من شرق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها وإلى حضرة العلماء العاملين والقراء المخلصين ولسادة الصوفية المحققين والمجتهدين والمقلدين في الدين خصوصا الشيخ محمد نواوي البنتاني وأصوله وفروعه وذريته وآل بيته اللهم انفعنا بعلومهم في الدارين آمين. شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana abwaaba hikmatika wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Faqala al-muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faqala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastaslama kullu syai'in liqudratihi wa khadi'a kullu syai'in limulkihi fasubhanallahi syari'ul ahkami al-mumayyizu bainal halali wal harami ahmaduhu ala ma fataha min ghawamidil ulumi bi ikhrajil afhami wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi azala bayanuhu kulla ibhamin wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibi wal ahlami salatan wa salaman daimaini ma damatil ayyami atau kama qala al muallif rahimahullah. Ki hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para yai, para ustaz, para sepuh bini sepuh, bapak ibu, jemaah sekalian yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri kita umur panjang, masih beri kita sehat sampai hari ini. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semua dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kita semuanya umur yang menjadi pintu untuk menambah amal kebajikan, menghapus segala dosa kita. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita semua husnul khatimah, dan dengan sababnya mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di hari akhir di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Nggih Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih pamit nggih kula nemenin panjenengan membacakan sebagian dari penafsiran para ulama terhadap kalam-kalam Allah di dalam Al-Quran. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua Takmir, Pak Santo, mulai malam ini mugi-mugi Allah jadikan kita istiqamah madama wa in qalla, walaupun hanya sekedar kurang dari sejam antara maghrib isya itu kita niati talabul ilmi, sambil niatkan semuanya i'tikaf antara maghrib dan isya sambil talabul ilmi. Mugi-mugi Allah rahmati, Allah berkahi duduknya kita pada kesempatan ini
Karena duduk karena i'tikaf, duduk karena talabul ilmi, dan juga duduk karena mendengarkan penafsiran kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Nggih, lalu kemudian yang kedua nggih kula nek maca tafsir iku yang dredeg Pak, nek antara wani-wani boten itu. Karena sing dimaca iki tafsirnya kalam Allah Subhanahu wa taala. Makanya kula pamit, kula cuma membacakan konek sedikit-sedikit sambil diobrol apa yang kula baca, kita belajar sesarengan nggih. Kita belajar sama-sama. Nah, lalu kemudian sebagaimana yang mungkin sudah disampaikan, kula pamit membacakan karena tafsir itu banyak sekali Pak, ribuan jumlahnya. Bahkan mungkin lebih. Yang sempat udah 14 abad ya, Kanjeng Nabi pun 14 abad kok. Satu masa itu aja bisa puluhan, bisa ratusan orang yang menafsiri ayat-ayat Al-Quran, apalagi 14 abad sampai sekarang. Nah, kalau pamit membacakan tafsir yang agak dekat. Judul awal dari tafsir ini adalah Tafsir Al-Munir li Ma'alimit Tanzil, tapi lebih dikenal di masyarakat dengan Tafsir Marah Labid, karya Imam An-Nawawi Al-Bantani, seorang ulama di Nusantara yang lalu kemudian di umur 15 tahun beliau hijrah ke Makkah, tinggal di Makkah, lalu menjadi imam, menjadi ulama di Masjidil Haram pada abad ke-19. Jadi 1800-an, beliau hidup 1800-an. Sampai sekarang banyak ratusan bahkan mungkin ribuan orang-orang yang mengambil fadilah, mengambil keutamaan ilmu dari beliau. Beliau banyak mengarang kitab-kitab yang lain, termasuk kitab sing kula baca pas subuh bulan puasa, Maraqil Ubudiyah, itu juga salah satu kitab karangan beliau, syarah dari kitab Bidayatul Hidayahnya karangan Imam Al-Ghazali. Jadi beliau juga dikenal sebagai ulama tafsir di Makkah, rujukan banyak ulama pada saat itu. Jadi beliau mungkin sempat pulang dua kali selama tinggal di Makkah, lalu sampai beliau akhirnya meninggal di Makkah dan dikuburkan di Makkah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niku cerita singkat siapa yang kita baca. Kalau pamit membacakan dari awal sambil kita ngarap berkah ilmu, mudah-mudahan ilmunya barakah, manfaat kita semuanya. Oke, kalau baca saja dari awal terus sambung entah kapan selesainya. Kitab ini hanya 2 jilid sebenarnya. Kitab ini hanya 2 jilid, tidak banyak. Tapi 2 jilid itu bisa banyak, bisa sedikit, tergantung pripun. Oke. Nek besok-besok panjenengan mau nyekel kitabnya yang buat apa? Kitabnya enggak. Kitabnya hanya 2 jilid segini, Pak. Enggak tebal-tebal banget kok. Kulo sengaja cari yang tidak tebal-tebal banget. Nah, yang tidak tebal ini aja belum tentu selesai setahun. Sengerti kulo dulu nek 2 jilid nih ngajinya bisa sampai 5 tahun. Nggih. Nggih, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ujar musannif, bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannifu alhamdulillahilladzi tawadda'a kullu syai'in li'azamatihi. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, alladzi yang tawadha'a, tunduk, kullu syai'in, segala sesuatu, li'azamatihi, di hadapan kebesarannya, wa dzalla, dan tunduk, dzalla itu juga tunduk ya, kullu syai'in, segala sesuatu, li'izzatihi, karena kebesarannya, wastaslama, ya wastaslama itu juga tunduk ya, wastaslama, dan tunduk, kullu syai'in, segala sesuatu, liqadratihi, pada kudrahnya, pada kuasanya dia, wa khada'a, khudu' juga tunduk mananya, kullu syai'in, segala sesuatu, limulkihi, pada kekuasaannya. Jadi Imam Nawawi memulai tafsir ini dengan seperti biasa memuji Allah, tapi beliau ingin tunjukkan bahwa Allah itu zat yang punya banyak dimensi. Jadi Allah itu datang kepada kita pada azamatih, kebesarannya, maka karena kebesarannya kita tunduk. Li'izzatih, kemuliaannya kita tunduk juga karena kemuliaan itu. Liqudratih, karena kudratnya, terhadap kudratnya juga kita tunduk. Walimulkih, dan pada kekuasaannya, karena sebab kuasanya kita juga tunduk. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapunten nggih Pak, saya sering gigit-gigit gigi Pak. Baru cabut gigi kula. Jadi ngapunten kalau sering gigit rada gatal gitu Pak.
Kan ngaten pun dibilangi dokter gue yang bercabut nih buat sakit nih mboten tapi gatal Pak. Tapi kan garu gigi nggak mungkin nih. Jadi ngapunten kalau sering mulut kalau sering begini Pak, karena baru kemarin kalau cabut giginya. Nggih. Ya, fa subhanallahi syari'ul ahkami. Maka ujar beliau, maha suci Allah syari'ul ahkami, zat yang mensyariatkan segala hukum. Al-mumayyizu bainal halali wal harami, zat yang membedakan antara halal dan haram. Ahmaduhu ala ma fataha min ghawamidil ulumi. Ahmaduhu, aku memujinya, ala ma fataha, atas apa yang dia bukakan, min ghawamidil ulumi, dari kedalaman ilmu, bi ikhrajil afhami, dengan mengeluarkan pemahaman. Ini khas Pak, ini khas para ulama-ulama ahli ma'rifah. Kalau memulai kitab itu pasti mulai dari menunjukkan zat yang maha besar, lalu kemudian menundukkan dirinya. Ketika beliau katakan ahmaduhu ala ma fataha min ghawamidil ulumi bi ikhrajil afhami, aku memujinya atas apa yang dia bukakan dari kedalaman ilmu, bi ikhrajil afhami, dengan mengeluarkan pemahaman. Maknanya beliau mau katakan, ujar beliau, segala faham yang kita miliki, pemahaman yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, tidak lain dan tidak bukan semata-mata karena sabab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang dulu itu mulai dari tawadhu dulu, mulai dari merendahkan diri. Kan nek beda ya Pak, nek kula kok ya saya angel di zaman sakmene Pak. Nek kita misalnya melamar pekerjaan, mulai dari tawadhu ora diterima gitu. Oh ora iso apa-apa. Malah ora ditampa ya Pak. Iku saya angel Mas. Nek zaman sakmono iku orang memperkenalkan diri itu mulai dari merendahkan diri. Kalau sekarang memperkenalkan diri mulai rendah itu marah. Wes nek ngono kowe ora duwe kualitas. Enggak Mas. Kemau saya angel. Karena memang bukan zamannya yang berbeda, tapi tuntutan keadaannya yang berbeda. Tapi penting beliau mengidentifikasi, beliau penting menjelaskan diri sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Wajar wassalatu wassalamu, salawat dan salam ala sayyidina, ditujukan kepada sayyidina, penghulu kita, Muhammadin, Nabiullah Sayyidina Muhammad, alladzi, yang Nabi Muhammad itu azala bayanuhu kulla ibhamin, azala menghilangkan, bayanuhu penjelasan-penjelasan beliau, kulla ibhamin segala yang ibham, segala yang tak jelas. Penjelasan Nabilah yang membuat jelas segalanya. Wa ala alihi, dan salawat dan salam juga kepada keluarganya. Wa ashabihi, kepada para sahabatnya. Siapa mereka itu? Ulil manaqibi, yang memiliki biografi, yang memiliki catatan diri yang baik. Makanya kita biasa sebut manakiban kan? Manakiban itu, manakib itu catatan diri yang baik-baik. Jadi nek ibu-ibu kan kalau pernah guyon nggih, nek ibu-ibu gibah takon wong kan, gibah kan juga cerita tentang orang lain nggih. Kira apa gibah lagi manakiban. Ora iso itu Bu. Nah, secara bahasa ya bener nggih. Manakiban ku cerita wong, cerita tentang orang lain ku manakib. Tapi yang dimaksud manakib itu adalah kualitas diri yang baik-baik. Makanya manakib itu sering digunakan untuk menyebut para alim, para ulama. Nggih, orang-orang baik itu. Jadi nek kita mau dibikin manakib ya perbaiki hidup kita. Ben sesuk anak cucu kita nyusun manakib tentang kita gitu kan. Manakib abah, manakib bapak. Oh kayak apa gitu. Insyaallah. Ulil manaqibi wal ahlami. Tidak hanya manakib, orang-orang ini juga punya al-ahlam, al-hilm. Sifat kelembutan di dalam dirinya. Salatan wa salaman, salawat dan salam daimaini, yang terus-terusan madamatil ayyami, sepanjang hari. Amma ba'du, selanjutnya ujar beliau, bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu ahqaral wara Muhammad Nawawi, maka berkatalah dia, ahqaral wara, orang-orang yang setunduk-tunduk serendah-rendah kewaraannya, Muhammad Nawawi. Ya sebenarnya dia sendiri maksudnya. Jadi dia sendiri, tapi dia nyebut orang lain gitu. Dia menyebut orang lain. Ahqaral wara, ya berkatalah Muhammad Nawawi, ya beliau maksudnya, qad amarani, sungguh telah memerintahkan, meminta kepadaku, ba'dul a'izzati indi,
sebagian orang-orang besar yang ada di sekitarku. Jadi maksudnya ceritanya di Makkah dulu. Di Makkah ini ada sejumlah orang-orang besar di Makkah yang kenal beliau, datang kepada beliau, fa'amarani, lalu meminta beliau untuk apa? An aktuba, agar aku menuliskan tafsiran lil Qur'anil Majid, untuk aku menuliskan Al-Quran Al-Majid, tafsir Al-Quran Al-Majid. Jadi ada orang datang, orang-orang besar, sejumlah orang mendatangi beliau, meminta beliau mengarang tafsir. Tapi apa yang terjadi, ujar beliau, fataraddadtu fi dzalika. Fataraddadtu itu taraddud itu aku malah gelisah, aku malah takut, aku nggak berani. Fi dzalika, aku takut melakukan itu. Jadi aku nggak yakin bisa melakukan itu, ujar beliau. Fi dzalika zamanan tawilan. Jadi aku malah gelisah ketika diminta itu, aku malah gelisah. Fi zamanan tawilan, waktu yang panjang. Nah, kita bisa jadi kalau disuruh nulis sesuatu, gelisah lamanya itu karena nggak tahu nulis apa gitu. Aku kayak cah sekolahan, cah sekolahan itu suwe itu bukan karena waroknya. Ini kan karena warok merasa tak cukup ilmu. Beliau tidak punya kapasitas untuk, padahal wong alim banget nih, wong imam Masjidil Haram kok. Wong imam Masjidil Haram, guru di Masjidil Haram, yo alim ora katulungan, pun ngarang kitab macam-macam, tapi beliau belum mengarang kitab tafsir. Sampai ada orang datang meminta beliau mengarangkan kitab tafsir, fataraddadtu fi dzalika zamanan tawilan gitu. Malah gelisah beliau. Kenapa beliau gelisah? Khaufan minad dukhuli. Beliau khaufan, takut, minad dukhuli, masuk ke dalam apa? Fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau takut beliau akan masuk ke dalam sabdanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa sabdanya Kanjeng Nabi? Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani, siapa yang berkata tentang Al-Qur'an, maksudnya menafsiri Al-Qur'an, bi ra'yihi, dengan pikiran dia sendiri, fa asaba, lalu dia benar, fa akhta, sekalipun dia benar dia salah. Berat ini. Nanti ada penjelasannya. Jadi maksudnya adalah bahwa beliau takut yang disampaikan takut masuk dalam perkataan Nabi ini, karena Nabi mengingatkan, kata Nabi, siapa yang menggunakan pikirannya sendiri dalam menafsiri Al-Quran, dia benar, maka dia tetap salah sekalipun itu benar. Kan nanti ada penjelasannya, Pak. Oke. Fa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nari. Maka man qala, barang siapa yang berkata-kata fil Qur'ani, pada Al-Qur'an, bi ra'yihi, dengan pikirannya sendiri, falyatabawwa, maka siapkanlah maq'adahu, tempat duduknya atau tempat duduknya, maka atau tempat duduknya, maksudnya tempatnya minan nari, daripada api neraka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memang pernah dengan keras mengingatkan orang-orang yang menggunakan pikirannya sendiri untuk menafsiri Quran. Maka kata Nabi pertama tadi, kalaupun dia benar, dia salah. Atau yang kedua kata Nabi, orang yang melakukan itu maka siapkan tempatnya di api neraka. Nah, tapi yang dimaksud oleh hadis ini kemudian adalah Nabi menunjuk kepada orang-orang pada masa Nabi saat itu yang memang menafsiri Quran untuk kepentingan-kepentingan dia sendiri. Pada sesudahnya sebenarnya. Jadi dia nafsiri Quran untuk membelani awai dewe. Dia nafsiri Quran lalu kemudian membuat kerusakan, seperti digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti satu masa kata Nabi, ada orang yang Quran itu tidak akan lewat daripada kerongkongannya. Maksudnya apa? Dia bunyikan bacaan-bacaan Al-Quran, tapi kemudian hatinya tak ikut mengikuti Al-Quran. Lalu hasilnya apa? Dengan Al-Quran dia lalu kemudian
Justru jadi dengan Al-Quran yang dia pahami sendiri, dia lalu kemudian justru memusuhi orang lain. Yang itulah yang kemudian oleh para ulama ditafsiri sebagai peristiwa kemunculan Khawarij di dalam Islam. Kelompok yang lalu kemudian dengan ayat Al-Quran mereka justru membunuh sahabat-sahabat Nabi. Dengan ayat Al-Quran dia membunuh orang-orang yang begitu dekat dengan Nabi. Dia membunuh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Dia membunuh sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Oh, orang ini nafsiri Quran, tapi dia menafsiri Quran hanya dengan pikirannya sendiri. Jadi apa yang dipikirkannya lalu kemudian dia lakoni sendiri tanpa pernah berpikir yang lain. Nah, itu yang diingatkan oleh Nabi. Karena paham itu, maka apa ujar Imam An-Nawawi? Fa'ajabtuhum ila dzalika. Kan Imam Nawawi kan takut akan terjatuh seperti orang-orang ini tadi. Fa'ajabtuhum, maka aku jawablah permintaan mereka ini tadi lil iqtida'i bis salafi, dengan cara mengikuti orang-orang salaf, orang-orang terdahulu, fi tadwinil ilmi, pada membukukan ilmu-ilmu mereka, ibqa'an 'alal khalqi, agar bisa bertahan di atas segala ciptaan, walaisa 'ala fi'li mazidun, bukanlah pekerjaanku ini menambah-nambah, walakinna likulli zamanin tajdidun, tetapi di setiap masa itu selalu ada sesuatu yang baru. Waliyakuna dzalika aunan li walil qasirina misli, maka dengan dituliskan ini dia akan menjadi alat bantuan bagi aku, walil qasirina misli, dan orang-orang lemah seperti aku. Jadi apa kata beliau? Oke. Kan mau jawab langsung, takut karena ancaman hadis Nabi ini tadi. Tapi kata beliau, setiap masa itu falikulli zamanin tajdidun. Setiap zaman itu ada tajdid. Selalu ada sesuatu yang baru. Karena ada sesuatu yang baru, maka lalu kemudian para ulama itu menuliskan ilmu-ilmunya. Untuk apa? Ilmu yang dituliskan ini agar bisa membantu kita, membantu orang-orang awam, membantu orang-orang yang lemah ini melewati perubahan waktu tersebut. Coba seandainya dulu para ulama tak berpikir menuliskan ilmu-ilmunya, para ulama tak berpikir untuk menuliskan penafsiran mereka, hanya mengandalkan kepada ingatan murid-muridnya. No, kayak kita mawon kan itu guyonan Pak, tapi serius. Nah, kita dulu pernah lihat di TV kan ada dulu acara pesan berantai. Wong 5 siji ngomong nopo, sing liyane tutup kuping. Loh, bar niku nanti wong kedua bar ngomong lagi ke yang kedua. Ke yang ketiga sampai ke ujung berubah itu sudah. Sampai ke ujung berubah. Beruntunglah Al-Quran di dalam Islam, Al-Quran kita dijaga oleh para hufaz, dijaga oleh para alim, dijaga oleh para qurra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kami yang menurunkan adzikir, Al-Quran ini, dan kami pula yang menjaganya. Lewat apa? Dijaga lewat hafalan-hafalan para qurra, lewat hafalan-hafalan para huffaz. Tapi pada saat yang sama, yang jadi qurra, jadi huffaz ini kan orang-orang istimewa. Jumlahnya sedikit. Orang kebanyakan tidak punya hafalan yang sama. Akhirnya apa yang terjadi? Orang kebanyakan kalau hanya mengandalkan mendengar, iso salah. Orang kebanyakan yang mengandalkan dengar, ya iso salah. Karena sebab itu para ulama lalu kemudian, contoh sederhana, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat hidup niku pun ngomong, jare Kanjeng Nabi, la taktubu anni ghairal Qur'an wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu. Jangan menulis sesuatu dariku selain dari Al-Qur'an. Sapa sing nulis sesuatu dariku selain dari Al-Quran,
hapuslah dia. Kenapa? Karena Nabi khaufan lil ikhtilati. Nabi takut nanti kecampur-campur. Kau nasi nulis Quran, Nabi ngomong ditulis juga. Kau nanti, iya kalau orangnya bertemu langsung dengan Nabi. Kan sahabat tidak selalu ketemu Nabi kan? Ada sahabat yang nggak ketemu Nabi, tapi dia hidup bersama dengan Nabi. Dia dapat catatan itu dari sahabat yang lain. Satu, belum lagi bentuk tulisannya. Saat itu bentuk tulisannya. Kalau bahasa sekarang itu, kalau bahasa Pak, bukan bahasa Perancis sih. Bahasa Perancisnya tuh mémoire AID. Kalau bahasa Bantulnya mnemonic device. Nggak tahu sih. Mnemonic device itu maksudnya gini, Pak. Tulisan Quran pada masa itu tulisan yang hanya berfungsi seperti simbol-simbol untuk mengingatkan orang tentang apa yang ditulis. Makanya kan tulisnya cuma cat, nggak ada titiknya, tidak ada harakatnya. Jadi orang itu, sahabat itu ketemu Nabi gini, Nabi ngomong, terus Nabi sampaikan, fa'anzalallahu al-Qur'ana, Allah tunjukkan Quran gini. Nabi bacakan ayatnya, sahabat dengar di hadapan Nabi. Dihafal oleh sahabat. Sesudah sahabat hafal, lalu kemudian ditulis di hadapan Nabi. Dibaca lagi tulisan ini, set di hadapan Nabi. Udah benar, udah benar. Maka sahabat pergi. Riwayat dari Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, dari Imam Ahmad, sahabat tuh sampai bilang, kami tidak akan datang kepada Nabi meminta ayat lagi sampai kami menghafal dan memahaminya setiap 10 ayat. Ala kulli asyarah, setiap 10 mereka hafal. Tapi sebenarnya tidak persis 10 angkanya, hanya menggambarkan datang sedikit. Nah, apa konsekuensinya? Jadi sing nulis niki tadi, sing paham itu yang nulis. Karena tulisannya kan ora ono titikne, ora ono harakatne. Sing paham ku yang sing nulis tok. Wong liyane sing ora ketemu Nabi, sing ora nulis, ketemu tulisan niki ya ora muni bacaane opo. Iku opo muni. Nek kita mah boro-boro iku ada titik, ada harakatnya wae iso salah muni. Iso salah muni. Nek ono titik ora ono harakatnya ora. Kalau saya kelingan zaman ngaji biyen, zaman ngaji ku nek jare ustaz kula, guru kula, jadi guru kula. Nek di kampung di Banjarmasin sebenarnya guru ya, buatan ustaz. Jadi guru kula, dah pokoknya nek hari ini belajar mansub atau belajar marfu', baru belajar mansub, baru belajar marfu', atau baru belajar fathah, ya sudah nek maca fathah kabeh ya bener gitu. Sisok nek belajar majrur, belajar napa, baris bawah kenapa? Kasrah, belajar kasrah lah baru mulai variasi gitu kan. Tapi nek yo sak tekane ngaji. Nggih, nah tapi pendeknya gini. Jadi sahabat dulu itu ngaji ngaten. Jadi nggak ada yang berani menulis hadis karena Nabi melarang. Jadi yang ditulis sahabat itu hanya Quran. Jadi hadis itu sepenuhnya mengandalkan ingatan sahabat. Nabi meninggal, datang para tabi'in. Generasi sesudah generasi yang bertemu dengan sahabat. Saya ingatan, yo masih kuat ingatan mereka tentang larangan Nabi. Nggak berani mereka. Ada yang punya tulisan-tulisan sendiri tapi sembunyi-sembunyi, nggak mau dibawa ke orang banyak karena dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dah tulisan tadi sampai jadi masih mengandalkan hafalan mereka, ingatan mereka. Sementara mereka juga menghafalkan Quran. Pada saat yang sama masalah sudah mulai macam-macam. Ono masalah sing ora ono di masa Nabi, ora ono penjelasannya di masa Nabi. Atau ingatan mereka tentang Nabi juga macam-macam. Sing siji teko bilang Nabi itu menyuruh tayamum berdasarkan ayat Quran dengan debu yang baik. Udah selesai itu. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Kalau sholat ora ono air, maka bertayamumlah dengan sa'idan tayyiban. Ayatnya cetok. Sa'idan tayyiban. Dengan debu yang baik. Tapi ternyata sampai ke generasi tabi'in pahamannya beda-beda.
sa'idan thayyiban ku kaya apa? Sa'idan thayyiban. Padahal yang di tempat Nabi kan yo padang pasir. Sing siji bilang sa'idan thayyiban itu segala debu tampak atau tak tampak dimanapun menempelnya. Makanya lalu kemudian kita iso tayamum ngene. Nanten nggih iso tayamum ke tembok. Sing siji bilang oh boten. Di masa Nabi itu yang namanya sa'idan thayyiban itu menempel pada batu-batu. Jadi harus ada kerikil. Jadi orang ono perkara sekedar batu. Kenapa? Karena di masa Nabi ada itu. Adanya itu. Udah mulai muncul beda-beda. Penjelasannya sama, ayatnya sama, tapi ingatan mereka tentang Nabi beda-beda. Apa yang mereka ingat dari Nabi ki beda-beda. Akhirnya sana bilang begini, sana bilang begini. Kayaknya kulo pernah cerita pas subuh ya tentang ayat tentang aula mastumun nisa, tentang menyentuh perempuan. Sama niku. Sing siji bilang boten lamastumun nisa itu bahasa Nabi, bahasa Al-Quran mau menghaluskan hubungan laki-laki dan perempuan. Kalau secara bahasa kan artinya menyentuh, ketika engkau menyentuh perempuan, gitu kan? Kalau engkau menyentuh perempuan maka kau berwudu. Oh kalau begitu berarti kalau menyentuh perempuan berwudu berarti wudu kita batal. Kan ngaten kan? Karena ayatnya bilang begitu. Kalau kau menyentuh perempuan maka kau berwudu. Berarti kalau orang punya wudu lalu tersentuh perempuan, menyentuh perempuan, wudunya batal. Kenapa? Karena disuruh berwudu. Kan kalau tidak batal kan tidak disuruh berwudu lagi. Oke. Oh tapi ternyata nggak berhenti sampai di situ masalahnya. Masalah urung rampung. Tabi'in yang satu ini sudah tabi'in kan? Tabi'in yang satu bilang la mastum itu bahasa orang Madinah saat itu buat menghaluskan ungkapan hubungan suami istri. Bukan sekedar kesentuh begini. Bukan sekedar kesentuh. Artinya kalau saja sekedar sentuh tapi bukan hubungan suami istri nggak batal. Makanya lalu kemudian ada satu pendapat yang bilang persentuhan laki-laki dan perempuan tidak batal kan? Karena pada saat itu begitu. Yang satu bilang itu pendapat Imam Malik kan. Yang satu bilang enggak. Sentuh itu yang menyentuh saja. Ayatnya bilang menyentuh. Pokoknya asal kesentuh batal. Muncul pendapat yang lain lagi kan? Sudah dua pendapat. Makanya saya sering guyon. Kalau kita ketemu sekarang ada yang bilang laki-laki dan perempuan itu bersentuhan batal atau tidak, itu bukan urusan sekarang. Itu udah sejak zaman sakmono, Pak. Udah sejak generasi tabi'in. Generasi tabi'in itu. Makanya lucu kalau kita sekarang gelut itu pasti kurang piknik kita. Jadi ora usah gelut, batal ora batal kuwi wis ana rujukannya kono kok. Nek sing bilang ora batal ana rujukannya ke generasi tabi'in, sing bilang batal juga ana rujukannya ke sana. Jadi nggak usah khawatir. Ora usah gelut perkara sing sebenarnya pun suwe nek jaman sakmono wis ana. Kita wae 14 abad yang silam masih ketemu sih ribut itu kan. Masyaallah, mosok yo ribut ora rampung-rampung. Urung rampung tapi beda pendapatnya. Ono sing coba ngasih jalan tengah. Oke, benar. Lamastum itu maknanya bahasa halus tentang laki-laki dan perempuan yang bersentuhan, yang berhubungan. Kalau begitu, maknanya bukan tentang berhubungan. Memang menyentuh. Tetapi menyentuh yang dengan birahi. Jadi kalau laki-laki dan perempuan bersentuhan tapi tidak dengan birahi, dia tak batal. Tapi kalau bersentuhan lalu ada nafsu walaupun tidak berhubungan maka dia batal. Oh, lah itu piye iki nandainya, Pak? Iku ya awake dhewe. Dan itu pendapat dalam mazhab Hanafi. Jadi dalam mazhab Hanafi itu bersentuhan saja belum batal. Sing tahu awake dhewe-dhewe. Nek pas nyentuh iku krasa rada ngos-ngosan iku batal iku. Iku batal dari Hanafi. Tapi nek kesentuh orang ngos-ngosan ora batal dari Hanafi. Jadi kalau kata Imam Malik asal kalau kesentuh saja tapi tak berhubungan tak batal. Tapi kata Imam Syafi'i asal bersentuhan batal. Nggih ngapunten. Tapi bisa juga kesentuh ngos-ngosan karena berjogging gitu ya. Iku beda meneh, Pak. Tapi maksudnya adalah ngaten, Pak. Sing kula mau tekankan adalah bahwa Qur'annya dijaga lewat hafalan para qurra. Tapi ternyata penjelasan-penjelasan kemudian yang lewat lisan-lisan ini macam-macam modelnya.
Dan semua dibenarkan oleh para ulama. Jadi nggak ada yang disalahkan, semua dibenarkan oleh para ulama. Nanti habis ini kita akan ketemu di minggu depan insya Allah. Oke. Nah, teruslah. Karena itu maka lalu kemudian masuk ke generasi tabi'in. Mulai gelisah para ulama. Oh, nggak bisa nih begini. Berat kita kalau begini terus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menjelang 1 abad, akhirnya para ulama berijtihad. Nabi kan melarang dulu agar tidak tercampur dengan Quran kan? Oh, sekarang Qurannya sudah mapan. Di hafalannya para qurra, di hafalannya para hufaz. Tapi ilmu lain yang kita butuhkan ada tentang apa? Hadisnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini juga kudu dijaga. Akhirnya pada Imam Az-Zuhri disebutlah dalam sejarah pada abad kedua, di awal abad kedua, orang yang pertama lalu kemudian menuliskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai nulis. Untuk apa? Untuk menyelamatkan ini agar lil qasirina mithli. Orang-orang lemah seperti aku, ujar Imam Nawawi, niki terselamatkan. Coba nek dia mengandalkan ingatan semua. Lu mesak sing alim-alim yo selamat. Tetapi sing ora alim, sing ora paham niki sing mesake. Opo yo nek ngeling-ngelingku yo saya angel, Pak. Saya angel ngeling-ngeling. Yuk kita zaman sakmene juga kula yo ngertos, Mbak, nggih. Nek kita bar ngaji niki 45 menit, sing kelingan ku paling sak menit, Pak. Sing kelingan bagian kos-kosannya tadi, Pak. Nggih, sing kelingan bagian kos-kosan. Dan biasanya ngaten, Pak, nek ngaji iku. Ya Allah ya Karim ya salam Allah. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Injih. Nah, ujar Imam Nawawi, setiap masa itu ada yang baru terus. Karena sebab itu ya sudah, kata beliau, aku mengikutlah tradisi para ulama salaf. Masuk masa yang baru kudu ada yang menuliskan. Karena itu maka beliau ijtihad bismillah, beliau beranikan menulis tafsir ini. Untuk apa? Mudah-mudahan aunan li walil qasirina mithli, jar beliau. Mudah-mudahan ini bisa membantu aku untuk menjaga ingatan dan membantu orang-orang yang seperti aku yang lemah ingatannya dengan sabab karena ada yang dituliskan. Lalu kemudian oleh beliau, wa akhadtuhu minal futuhatil ilahiyah. Aku ambillah, nah ini tradisinya ulama dulu, dari kitab Al-Futuhatul Ilahiyah dan dari kitab Mafatihul Ghaib dan dari kitab As-Sirajul Munir dan kitab At-Tanwirul Miqbas Ibnu Abbas dan kitab Tafsir Abi Sa'ud. Maksudnya beliau kumpul, orang dulu memang nggak pakai footnote, Pak. Neng nguris tuh nggak pakai footnote, tapi sumber tulisan itu disebut di depan. Di dalam nggak lagi disebut footnote-nya dari mana. Ikut tradisi orang zaman dulu ngarang kitab, Pak. Ngarang kitabnya sumbernya disebut duluan di depan. Wasammaituhu, aku namai kitab ini ma'al muwafaqati li tarikhihi, bersamaan dengan waktunya, Marah Labid likasfi ma'na Qur'anim Majid. Aku namai kitab ini Marah Labid untuk mengungkap makna Qur'anim Majid, Quran yang mulia. Wa 'alal karimil fattah, dan kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha membukakan segala pintu kebajikan. I'timadi, aku berpegang kepadanya. Wa ilaihi tafwidi, dan kepadanya aku bersandar. Wastinadi, bersandar juga maknanya. Wal'an, dan sekarang asra'u bi husni taufiqihi, aku bermohon dengan segala dengan husni taufiqihi, dengan kebaikan taufiknya. Wa huwal mu'inu likulli man laji'a bihi, dan dialah yang orang yang membantu setiap orang yang berangkat darinya. Jadi ujar beliau, bismillah, beliau karanglah kitab ini dengan merujuk kepada 6 biji kitab tadi, dengan bermohon taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi ada manfaatnya. Monggo niki isa jam pinten, Pak? Isa jam 52. Jadi ini ono tanya jawab. Monggo ke ono nek mulai isaan jam 7 kita ya insyaallah belum telat-telat banget, tapi kudu rampung, Pak. Jam 7 tit rampung ya. Jam 7 tit rampung. Nggih niki wonten 10 menit. Wallahu a'lam bishawab. Nggo pamit kula hari ini kita membacakan mukaddimahnya buku ini dulu. Mudah-mudahan mukaddimah ini juga bisa menjadi pelajaran, ada hikmah yang bisa kita ambil. Dan nanti selanjutnya kita mulai masuk ke penafsiran-penafsiran beliau. Setidaknya hari ini kita belajar tentang bagaimana orang dulu, para alim itu bersikap terhadap ilmu dan apa alasan mereka sampai akhirnya mereka mau menuliskan sesuatu yang berat sebenarnya. Menuliskan tafsir itu ilmu yang paling berat karena kalam Allah yang dijelaskan.
Nek liyane ku rada gampang. Fikih itu gampang karena itu urusan beda-beda tadi Pak. Sing neng beda-beda macam-macam teh ono batal ono ora urusan fikih. Tapi urusan menafsiri ayat Quran itu paling berat bagi para ulama. Begitu hati-hatinya mereka dengan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mugi-mugi ada manfaatnya. Nggih nyuwun samudra pangapunten. Monggo Pak, nek saderenge tutup nek ana sing arep diobrol. Monggo. Nek wonten ya pun tutup Pak. Nek wonten. Monggo. Nggih kula nek biasanya nek subuh enggak ada tanya jawab ya Pak ya. Monggo Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah. Nek nggih monggo Pak. Pirot ada Pak nggih. Niki nek kula yang punya kula malah karya anu Toha Putra. Oh Toha Putra. Nggih niki, tapi banyak cetakannya Pak. Ada sing cetakan Birot, ada sing cetakan Toha Putra. Nek Toha Putra kan di itu ya. Buruswa ya Pak. Bukan, Toha Putra sini Pak, Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan nggih. Di toko Birot juga ada Pak. Nggih, di toko Birot karena itulah jadi gini ceritanya. Bagian dari sombongnya kita. Sombong dalam pengertian baik ya Pak. Jadi ulama-ulama kita zaman dulu itu seperti kitab ini itu dicetak di mana-mana. Dicetak di Beirut, dicetak di Indonesia, dicetak di Singapura, dicetak di Bombay. Dulu begitu para alim itu. Makanya kitab ini tidak hanya dibaca di Indonesia. Kitab ini juga dibaca di Mekkah, dibaca di Masjidil Haram dulu. Pada masanya. Sekarang pun wonten Pak. Nih sekarang nih kitab sing boleh dibaca itu dibatasi gitu. Tapi dulu dibaca di banyak tempat. Nggih, yang punya kula yang terbitan karya anu Toha Putra Pak. Nggih, sing Toha Putra. Iya benar kula beli di Ahmad Dahlan kemarin. Nggih. Oke, monggo napa wonten sing ki ono adik-adik tahfiz kan? Ya. Nggih, monggo Pak Santo. Aja kaitannya dengan kita kan ini baru pertama kali dan kemudian nanti biar mungkin nanti di beberapa waktu ke depan kita akan buat mekanisme pertanyaannya tulis saja. Oh ngatan, boleh, nanti ibu-ibu terutama mungkin nanti dia dituliskan. Jika nanti kalau kemudian pun hari ini belum terjawab, nanti masih bisa ada waktu pekan berikutnya untuk menjawab. Yang kedua biar enggak kalau ngomong itu mungkin masih banyak tambahan-tambahannya jika nanti tidak to the point kadang-kadang. Kedua kadang yang mungkin beberapa kalau memang mungkin agak perlu tanggung pembahasan ketika memundurkan sedikit itu jangan banyak-banyak. Memundurkan sedikit Allah masih beri kita, tapi kalau semua mudah-mudahan Allah jaga niat kita dalam segala yang baik nggih. Nggih ngaten matur nuwun. Tapi nek pun rampung ya rampung. Niki pun rampung kok mukadimahnya. Nek kula mulai malah tanggung. Nggih, kula mulai malah tanggung. Kan minggu depan baru mulai tentang tafsir surah Al-Fatihah. Oke, memang mukadimahnya cuma setengah halaman mukadimahnya. Dan biasanya juga kalau 45 menit itu paling dapat setengah halaman. Nggih. Nggih, ngaten nggih Pak. Ampun. Nggih, ampun. Nggih, di rumah kelingan panjenengan minggu depan dituliskan mawon. Nggih, wallahu alam bisawab. Nyuwun samudra pangapunten, mugi-mugi ada manfaatnya untuk diri kula pribadi dan panjenengan semua. Usikum wa ya bitaqwallahi wa ta'atihi wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo sesarengan kita tutup dengan baca surah Al-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.